Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat bertemu kembali di malam hari ini, di mana kita akan beribadah bersama-sama. Dan bagaimana keadaan Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan? Apakah semua dalam keadaan sehat-sehat? Harapan dan doa saya semua diberi kekuatan serta kesehatan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Kepadamu di malam hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur serta terima kasih di hadapan-Mu, di mana Tuhan sudah menuntun, menyertai dan memberkati kami di dalam aktivitas kami masing-masing, terlebih khusus sebagai Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah Pelkat PKB. Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Bapa dalam surga. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami memohon kepadamu. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Esra pasal 8. Esra pasal 8 ayatnya yang ke-35 hingga yang ke-36. 2 ayat saja. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa itu dan kepada rumah Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, selama beberapa minggu ini kita membaca serta merenungkan bacaan firman Tuhan tentang Raja Esra. Dan pada hari ini merupakan ulasan kitab Esra yang terakhir yang dibaca di minggu ini. Kitab Esra pada pasal ke-8 mengulas tentang misi pembangunan kembali Yerusalem dan menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan, diwujudkan dengan bergotong royong. Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam bangsa Israel pada saat itu, mereka pun selalu melakukan gotong royong. Tetapi kita sekarang ini jarang sekali kita lakukan yang namanya gotong royong.
kita mengumumkan bahwa kita akan gotong royong, tetapi yang datang 2-3 orang, dan itu aja orangnya. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil contoh sebagai bangsa Israel yang kembali dari pembuangan. Janganlah kita berdiam diri apabila ada gotong royong di gereja atau dimanapun. Nah, yaitu menghimpun siapa yang ikut dalam rombongan pulang dari Babel. Siapapun yang pulang dari Babel waktu itu, mereka ikut partisipasi. Mereka terlihat dari daftar nama yang panjang, bahkan masing-masing disebut dengan namanya. Daftar panjang yang kedua adalah emas, perak, dan harta berharga yang dibawa sebagai modal pembangunan dan pemulihan rumah Tuhan di Yerusalem. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Ezra sendiri turun tangan memilih orang-orang yang dapat dipercaya membawa, menghitung, menimbang harta yang diserahkan, dan memberikan petunjuk bagaimana mempertanggungjawabkan titipan Tuhan itu sesampainya di Yerusalem. Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua hasil perhitungan tersebut dibukukan kembali secara transparan agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan amanah. Ezra menyerukan seluruh rombongan untuk berdoa dan berpuasa dan mengabulkan permohonan mereka. Persembahkanlah korban dan naikkanlah syukur kepada Tuhan, merupakan bentuk kesadaran iman, kita atau kepekaan iman kita bahwa Tuhanlah yang memampukan serta memberikan kekuatan bagi kota hingga dapat keluar dari permasalahan hidup. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita apabila kita mengalami sesuatu? Apabila kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi kebanyakan ya bapak-bapak, kalau kita mengalami masalah baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita aman-aman saja, kita cuek bebek dengan Tuhan. Karena kita masih kuat, masih mampu, sehingga kita tidak memperdulikan dengan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hidup beriman bukan berarti menyerahkan semua masalah kepada Tuhan. Orang percaya perlu ikut berperan aktif, melakukan bagiannya dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di dalam diri sendiri, bertanggung jawab di dalam apapun yang diberikan kepada kita. Masalah apapun yang kita diperhadapkan, kita harus bertanggung jawab dan kita berserah diri kepada Tuhan. Jika hal itu telah dilakukan dengan maksimal, selebihnya diserahkan kepada kemahakuasaan Tuhan. Dengan demikian, rasa takut dan khawatir akan tersingkir dari hati kita. Bapak-bapak yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan memegang kendali
atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalani masalah yang kita alami, tetapi Tuhan selalu ada di pihak kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan bagian kita dengan penuh kesungguhan dan berserah diri kepada Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, besok hari Minggu sebagai pelayan pengurus di dalam pelkat yang ada akan diadakan peneguhan. Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk siap menerima tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jangan kita sudah ya dengan segenap hatiku, baru kita malas melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan dan pengurus di dalam pelkat. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menopang kita di dalam tanggung jawab yang kita pikul, berat atau ringan, susah atau senang. Tuhan ada di pihak kita sebagai pelayan-pelayannya. Terpujilah nama Tuhan Kristus. Amin.